Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvianisa Fabiola dari Universitas Islam Indonesia jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil integrasi antara Islam dan disiplin ilmu akuntansi. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian ilmu agama Islam. Dan yang ketiga, pengertian ilmu akuntansi. Dan yang terakhir, hasil integrasi ilmu Islam dan ilmu akuntansi. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem, dan terukur, serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Jadi artinya bahwa suatu ilmu itu pastinya sudah terstruktur, sudah tersistem, sudah terarah, dan kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat dibuktikan secara fakta. Dalam Al-Quran, ilmu adalah rangkaian keterangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, baik melalui Rasulnya atau langsung kepada manusia tentang alam semesta sebagai ciptaan Allah, yang bergantung dengan ketentuan dan kepastiannya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Lalu, integrasi ilmu agama dengan ilmu umum adalah penyatuan atau penggabungan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain. Kedua ilmu tersebut saling melengkapi dan tidak ada pertentangan sehingga dapat dijadikan pedoman di kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan teman-teman, bagaimana kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana kita tuh kosong, tidak tahu apa-apa? Bagaimana kita akan menjalankan kehidupan sehari-hari? Ketika ada masalah, ketika mengalami hambatan, kesulitan, pastinya kita perlu ilmu untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu kan? Nah, awalnya integrasi keilmuan ini tuh dilatar belakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu-ilmu umum di satu sisi dengan ilmu agama di sisi lain. Jadi, keduanya antara ilmu agama dengan ilmu lain itu awalnya itu ada dikotomi, jadi ada pembagian gitu, terpisah gitu. Nah, akhirnya karena kedua ilmu ini, artinya ilmu agama dan ilmu yang lain, entah itu ilmu akuntansi ataupun ilmu kesehatan ataupun yang lainnya, tapi untuk bahasan kita kali ini adalah akuntansi. Jadi keduanya itu saling melengkapi dan tidak ada pertentangan. Dan Allah sendiri pun juga menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu apapun itu selama masih dalam syariat Islam. Lalu ada tujuan integrasi ilmu melalui islamisasi pengetahuan. Yang pertama itu menyelaraskan akan pentingnya ilmu agama dengan ilmu lain, di mana keduanya itu berperan penting dalam pembentukan perkembangan kehidupan manusia. Lalu yang selanjutnya, menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki pengetahuan luas, yang diilhami dengan nilai Islam dan etika, yang akan mengembangkan umat Islam dan mencapai kemajuan. Artinya, ilmu pengetahuan aja itu tidak cukup. Jadi kita harus punya juga etika yang baik, akhlak yang baik, nilai keislaman dari kita, maksudnya dari dalam diri kita itu juga harus ada gitu. Untuk apa? Untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Pengertian ilmu agama Islam. Ilmu agama merupakan cahaya. Ilmu agama adalah hal yang wajib dimiliki setiap muslim, karena itu merupakan bekal atau panduan kita dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang menjunjung ilmu pengetahuan, dan begitu juga ilmu pengetahuan memiliki interaksi dengan agama.
Jadi keduanya saling berkaitan. Ilmu agama Islam adalah pengetahuan yang berisi tentang syariat atau ajaran Islam, di mana berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai pedoman umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seorang ilmuwan besar, Albert Einstein, mengatakan bahwa science without religion is blind, and religion without science is lame. Ilmu tanpa agama itu akan buta, dan agama tanpa ilmu itu akan lumpuh. Artinya keduanya itu saling berkaitan. Ajaran Islam tidak pernah melakukan dikotomi antara ilmu satu dengan yang lain. Karena dalam pandangan Islam, ilmu agama dan ilmu umum itu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Jadi saya tekankan lagi bahwa Allah sendiri tidak melarang kita untuk belajar ilmu di luar agama. Ya, kalau kita agama Islam gitu ya. Di luar agama kita tuh boleh untuk belajar dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, pengertian ilmu akuntansi. Menurut Weiken, Kiso, and Kimal, ilmu akuntansi itu merupakan sebuah bagian sistem informasi yang mengidentifikasi sebuah catatan dan mengkomunikasikan insiden ekonomi pada suatu organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan. Jika dalam istilah Islam, ilmu akuntansi ini tuh berarti menghitung. Dalam bahasa Arabnya, muhasabah. Nah, tujuan akuntansi ini apa? Yaitu untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Hasil integrasi Islam dan ilmu akuntansi. Nah, yang pertama nih, Rasulullah SAW pada masa hidupnya itu telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan Hafazatul Amwal atau pengawas keuangan. Lalu turun ayat terpanjang yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan atau kitabah dalam bermuamalah atau bertransaksi, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, lalu dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya. Nah, berikut konsep akuntansi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama nih, identifikasi transaksi. Nah, di ayat Al-Baqarah ini tuh menjelaskan kelima ini, ada identifikasi transaksi, ada mencatat transaksi, ada periode dan waktu akuntansi, ada karakteristik akuntansi, dan yang terakhir ada saksi. Ini dikatakan dalam Al-Quran, jadi tidak ada keraguan lagi bahwa profesi akuntan itu sangat ditegaskan, sangat dijelaskan, disebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah ya, jadi bersyukur banget kita belajar ilmu akuntansi, semoga nanti kita bisa menjadi seorang akuntan yang profesional, yang amanah, dan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Baiklah, kembali ke topik, yaitu yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi ini adalah proses awal akuntansi, yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, dan pendapatan. Jadi, ayat ini diawali dengan seruan kepada orang yang beriman yang melakukan transaksi muamalah yang dalam hal ini berkaitan dengan utang piutang. Jadi, dalam hal utang piutang ini pun juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah bahwa seorang akuntan nanti tugasnya itu untuk mengidentifikasi transaksinya, untuk mencatat segala yang berkaitan dengan utang tersebut.
Jadi membantu masyarakat dalam hal itu, gitu ya. Lalu yang kedua, mencatat transaksi. Orang yang berprofesi melakukan kegiatan pencatatan terkait transaksi ekonomi perusahaan biasanya disebut akuntan. Nah, setidaknya terdapat 7 kata dalam ayat Al-Baqarah ini menyebutkan dari kata kataba yang berarti menulis atau mencatat. Salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Lagi-lagi disebutkan ya kan mengenai akuntan, mengenai profesi akuntan. Baiklah yang ketiga, periode atau waktu akuntansi. Ayat di atas juga menjelaskan waktu dalam bermuamalah. Dalam akuntansi juga terdapat konsep waktu. Semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu, ada periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya. Kemudian, karakteristik akuntansi. Karakteristik pokok akuntansi adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Ayat di atas menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami orang yang berhutang atau disebut debitur. Jika tidak dapat memahami, dianjurkan untuk menunjuk orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang bagus terhadap akuntan. Nah, akuntan ini adalah salah satu profesi yang memiliki kapasitas pemahaman terhadap keuangan. Jadi, akuntan ini membantu orang lain atau masyarakat yang belum begitu paham atau tidak begitu paham mengenai keuangan. Lalu yang terakhir ada saksi. Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang valid, di mana setiap bukti transaksi harus jelas siapa pembuatnya, siapa cekernya, siapa approvalnya. Jadi dalam bukti pun juga harus jelas keterangannya. Seperti itu. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam akun, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Jadi artinya bahwa ilmu akuntansi ini tuh mengkonversi bukti dan data informasi itu menjadi satu dan nantinya itu dikelompokkan dalam sebuah akun. Nah, akunnya itu nanti itu ada beberapa akun, ada akun utang, modal, biaya, pendapatan, dan lain sebagainya. Jadi ada identifikasinya masing-masing. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Nah, hal itu sudah ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, teman-teman jangan sekali-kali mengurangi timbangan ketika kalian berdagang ataupun dalam melakukan timbangan apapun itu, jangan sekali-kali kalian untuk menguranginya. Jadi, timbanglah secara adil. Baiklah, yang terakhir kesimpulan. Kaidah akuntansi dalam konsep Islam itu yang pertama, kumpulan-kumpulan dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Lalu, yang kedua,
Kesimpulan yang kedua, dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan atas suatu peristiwa tertentu, dan huruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kaidah-kaidah akuntansi dalam Islam itu memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariat ini sesuai dengan norma masyarakat Islami, sesuai dengan syariat Islam gitu ya, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Kemudian ini referensi yang saya ambil untuk materi. Nah, untuk menutup presentasi kali ini ada saya bacakan hadis riwayat Imam Turmuzi, yaitu orang yang pandai adalah yang menghisap atau menghitung atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.